Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita membahas beritanya, jangan lupa di-subscribe dan di-like. Nah, karena satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Amin. Nah, ini dia Sobat Ada berita Jazz. apa nih? Ada berita terbaru ya. Berita terbaru dari Messi Legers ya. Oh. Di mana dia berkata, "Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat ini. Karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Berat rasanya tidak berada di lapangan, berasa teman-teman Timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat Timnas bermain, tetapi saya akan ada di setiap langkah mereka. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan tersebut." Itu dia. Sap. Ada sedikit klarifikasi dari Messi Legers. ya, Akhirnya rupanya. yang kita tunggu-tunggu. Soalnya kemarin kan pas Pak Erik bilang Mes kemungkinan akan absen, tapi dari Mes sendiri belum ada pernyataan resminya. Nah, itu dia. Akhirnya hari ini keluar, baru belum ada 1 jam. Nah, makanya kalian juga stop komentar negatif ya. Iya, betul banget. Ya, lebih baik komentar di dunia Jazz. Yoi, yang baik-baik ya. Kalian nggak usah komen-komen di klubnya si Mes lagi gitu Nah. kan. Soalnya nanti jatuhnya ntar jadi Mesnya yang jadi jelek ya kan. Iya, Nah, itu betul dia. banget. Iya. Nanti Saya jadi datang ini. jauh ini dari timnas pusat. Wis. Ya kan. Ya, betul. Menenangkan kedua belah pihak. Ya. Nah, itu dia. Ya. Gitu saja. Ya, apalagi nanti di 20-nya kalau misalnya 20-nya tersinggung juga bisa nggak dimainin ya Messi Iya, Legers ya. betul. Jam pertandingan dia jadi berkurang Ya, drastis. Jadi itu dia, jangan. menit bermainnya ya. Pokoknya intinya kita stop lah untuk komen-komen negatif, tapi kita tetap boleh memberi dukungan Nah. pastinya. Dukungan agar Bang Mes tetap sehat, cepat pulih Cepat pokoknya. pulih. Biar nanti bulan Maret ketika menghadapi Bahrain, kita sudah punya skuad-skuad yang sudah Komplit siap ya. Wah, komplit semua. dan sehat-sehat semua. Wah, itu dia. Mantap. Terus baru udah kita membalas apa yang dilakukan Bahrain pada kita. Nah, itu dia. Itu Udah sangat nggak sabar penting ya. itu. Kita sangat butuh poin ya Iya. sebenarnya. Apalagi lawan Jepang ya. Jepang ya kita imbang lah. Nah. Seperti target dari PSSI di mana minimal imbang dan Arab Saudi kita harus menang. Iya, betul banget. Karena memang untuk Jepang ini kan emang kita harus akui lah bahwa Jepang adalah salah satu tim unggulan di Asia, Nah. gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa memberi 1 poin. 1 poin. 1 poin aja. Kalau bisa sih Nah, di sisa pertandingannya kita wajib menang ya harusnya. harus wajib Wajib banget. menang. Supaya kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Betul banget. Apalagi sekarang udah ada Kevin Dick, jadi Wah. pengganti Mes udah ada Kevin Dick lah Iya. sementara ini. Sementara, yoi. Kevin Dick kan cukup bagus ya. Kita lihat bagus reputasinya di Eropa. Keren banget Sobat Jazz. Nanti Sering kalian mau golin. dikirim apa lagi dari timnas pusat? Nah, Boleh lah bilang itu aja. penyerang lah, boleh. nah itu dia penyerang ya. Ditunggu. Soalnya yang udah bermusuh-musuh kan di kemarin tuh kan Ole nih. Dan kemarin juga ada interview sama Martin Pas. Wartawan menanyakan tentang Emil Audero yang udah ada simpang siurnya, udah ada embusan-embusan akan bela timnas Bela Indonesia timnas juga. ini. Yoi. Tapi Martin Pas siap bersaing, mantap. Ya, menarik sekali ya kalau oleh Romani jadi. Wah, Iya. lini serang kita makin banyak ya pilihannya untuk coachin ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, itu dia. Ya, semoga kita lolos ya. Karena kan target dari PSSI kita minimal 4 besar Iya. harus lolos wajib. Kalau enggak STY akan diganti ya sepertinya. Iya, betul. Apakah kalian setuju Sobat Jazz kalau kita nggak masuk sampai round 4, T akan out? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau gue sih masih bisa memberikan kesempatan. Tapi kan dengan target PSSI yang minimal 4 besar, dengan materi pemain yang ada itu sebenarnya cukup realistis ya. Iya, Target betul. minimal 4. Sudah mewah peringkat 4. banget nih. Betul. Tinggal gimana nanti STY itu meraciknya dengan baik lagi. Jangan bereksperimen yang berlebih-lebihan lagi. Pas lawan Cina ya, kita sangat ingat sekali di mana eksperimennya bisa dibilang gagal sebenarnya. Betul. Karena kan kita mengalami kekalahan, di mana kita juga butuh poin di situ. Malah mengalami kekalahan karena eksperimen dari Coach Shin. Ya. Tapi semalam juga STY sudah memberi kode bahwa Kevin Dick 100% akan main. Berarti udah tidak perlu diragukan lagi, nggak ada perdebatan lagi Sobat Yes yang nanya Kevin Dick main nggak lawan Jepang. Sudah Pak Erick Thohir sudah bilang ya main, STY sudah bilang main, jadi udah main pasti. Karena saya sebagai timnas pusat sudah capek-capek mengorbankan ya. Tidak dimainkan
rasanya gimana itu? Timnas pusat agak-agak rasanya sakit hati. Iya. Pelajaran kemarin ya waktu Iya. Cina ya, di mana Eliano nggak dipanggil. Nah, itu dia. Sangat disayangkan karena kita butuh padahal untuk penyerangan ya. Iya. Di Eleno malah tidak dimainkan. Ketika pemerintah sudah berusaha cepat, gitu PSSI cepat, sudah tersedia malah nggak dipanggil, Nah. nggak dimainkan, kan sayang sekali. Sobat Jess, apalagi nanti kita lawan Bahrain, kita harusnya siap ya dengan trio kejam. Wah betul banget. Kevin, Jay, dan Mesilgers. Itu yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya. Itu sih harapannya ya. Tadinya sih gue berharapnya di bulan November ini trio kejam bisa berlaga. Nah, itu Tapi dia. ternyata kita harus menahan diri. Biasanya kalau kita sabar-sabar ada sesuatunya hasilnya baik tahu. Nah, itu dia. Kita lihat nanti bulan Maret pokoknya. Kita penuhkan GBK merahkan walaupun itu H-5 ya. Oh, untuk iya. Lebaran. Tapi gue yakin pasti GBK tetap rame. Tetap rame pasti, kan nggak semuanya mudik. Iya betul, termasuk kita. Nah, itu dia. Pokoknya kita wajib nonton sekeluarga. Nah, itu dia. Buat Sobat Jess juga yang nanti nonton lawan Jepang, wah, kayaknya kita meriahkan ya. Iya, pokoknya di wajib stadion. merahkan Nanti GBK. ketemu kita. Wih, itu dia. Ya, Sobat Jess, kita beralih sedikit ya, di mana ada berita dari Coach Shin. Dilansir dari FIFA Goal, pelatih Sintayong tetap pede meski ranking FIFA Timnas Indonesia terpaut jauh dari Jepang. Ia juga berharap para pemain menyiapkan mental dan fisik yang kuat untuk menatap laga melawan Jepang. Nah, ini dia videonya, kita lihat ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Jepang itu tim terbaik di Asia secara ranking FIFA. Jadi yang paling penting adalah untuk menghadapi mereka dengan percaya diri dari para pemain sendiri, baik dari segi fisik ataupun mental ya. Ya, mereka harus percaya diri tidak akan kalah apapun dari Jepang secara mental. Nah, itu dia. Mental paling penting ya untuk menghadapi tim kelas Jepang. Iya, Gokil. betul. Dan ketenangan juga ya, supaya tidak ada blunder-blunder lagi. Iya. Karena blunder itu kan, aduh, sangat merugikan tim sebenarnya. Sebenarnya sih bisa kita untuk menahan Jepang. Hmm. Dan Dan kita dari 2 pertandingan yang lawan Arab dan Australia kita bisa nahan imbang. mereka itu Iya. itu dia. termasuk hebat. Iya, karena kita kan tahu kan kayak Jepang, Australia dan Arab itu adalah 3 negara yang sudah Langganan legend. ya, Iya, udah Piala langganan Dunia. di Piala Dunia. Jadi kita disebut grup C ini ada grup neraka, tapi kita bisa mampu imbang mereka. Nah, itu dia progres perkembangan PSSI ya, di mana pemain naturalisasi itu membantu kita mengangkat ini ya, ratingnya lah ibaratnya ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan jangan di stop untuk membeda-bedakan para pemain. Itu Mau dia. itu lokal, mau naturalisasi, mau itu pemain liga, mau itu diaspora, semuanya sama, anak bangsa. Nah, itu dia. Untuk timnas pusat gimana, kan setuju untuk mentransfer pemainnya? Ya, Iya. setuju karena kenapa saya merelakannya ya? Nah. Karena itu masih ada darah Indonesia. Betul. Jadi Penting sekali. itu intinya kan mereka punya kejiwaan Indonesia tetap Betul. ada. Betul Jadi banget. saya merelakannya. Nah, itu dia. Jadi dia itu memang pemain yang lahir mungkin di benua Eropa, Eropa. tapi dia kembali ke Indonesia untuk membela tanah kelahiran leluhur mereka. Jadi bukan asal nyomot. Itu harus ada wajib yang ada darah Indonesia. Nah, bukan tidak berhasil ya, Iya. seperti yang dikatakan kemarin. Oleh Ibu Anita Komisi 10 DPR. Kan kita punya progres ya. Iya. Dimana lawan Arab kita berhasil menahan imbang, lawan Australia imbang ya kan. Jadi semua itu bertahap, step by step. Lawan Bahrain bahkan kita hampir menang ya. Iya, hampir menang. Dimana kita beberapa tahun yang kebelakang itu kita dibantai 10-0. Betul. Sekarang kita semakin kuat. Itulah. Nah, lagi kita U17, U20, U23 itu udah lolos Piala Asia semua ya. Mantap gitu. Jadi ya masih bingung sih apa yang dibilang sama Bu Anita kemarin itu gagalnya di mana gitu. Itu dia. Apalagi sekarang seniornya lagi di round 3. Tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia. Mungkin Bu Anita kurang berita. Ya, kurang paham sepertinya. Naturalisasi tidak punya darah Indonesia. Seandainya misalnya kita nikah sama bule ya berarti kan anaknya ada darah kita juga. Itu Oke. betul. Gitu. Betul. Nah, Sobat Jess, nah, ini berita kita terupdate kali ini ya. Kalau kalian mau nonton lawan Jepang nanti, diusahakan jangan rusuh ya. Iya. Kita Tetap harus tertib. Nah, Betul, itu dia. aman. Pokoknya ya seperti yang kita selalu bicarakan ya. Hmm. Agar kalau kita jadi tuan rumah, kita jadi tuan rumah yang baik. Ah. Tuan rumah yang ramah pada semuanya.
Dan kalau ada oknum-oknum yang sudah meresahkan gitu, Nah. yang sudah gosok-gosok mau ngomporin kita, Hmm. ketika di GBK nanti langsung kalian temui keamanan. Gitu. Nah. Jangan kita heboh-heboh gitu, nanti malah bikin rusuh. Iya, jangan terprovokasi ya. Betul banget. Pokoknya jaga diri, jaga teman, jaga di sekitar kita. Nah, itu dia. Gimana Sobat Yes? Prediksi kalian Indonesia lawan Jepang? Silakan. Iya. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? 1-1. Wah, itu. Mungkin kita rasa juga imbang sangat ideal ya. Karena kan yang dibutuhkan yaitu minimal 1 poin. Nah, itu dia. Kira-kira berapa skornya? Ya, mungkin 2-1 untuk Indonesia. Oh, imbang, tapi 2-1. Yoi. Berarti kesimpulan dari kalian berdua adalah bisa seri dan ada kemungkinan untuk menang juga. Nah, itu dia. Nah, Sobat Yes, kalau punya tanggapan boleh komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda. Salam Yes!